Nama aku Anissa Ramayardiana, biasa dipanggil Anin. Aku sebagai CEO dan founder dari DS Modest. Jadi dulu saya lahir dan besar di Jogja dari keluarga yang semuanya memang pengusaha dari zaman dulu. Dan dulu usaha pertama orang tua saya tuh adalah toko batik di kawasan yang cukup ikonik di Jogja, yaitu Malioboro. Nah, di tahun 2005 ibu saya itu memutuskan untuk mulai buka konveksi. Tapi waktu itu konveksinya hanya melayani orderan luar ya. Istilahnya kita buat white label atau maklun kalau istilah di bidang fashion. Baru kemudian di 2016 saat itu memang industri modest di Indonesia sedang berkembang. Waktu itu kita discuss gimana kalau misalnya kita serius mengembangkan satu brand modest yang sekarang kita kenal sebagai DS Modest, begitu. Jadi DS Modest sendiri itu punya 3 produk line utama. Yang pertama adalah apparel, kemudian ada hijab dan aksesoris, dan yang terakhir adalah alat ibadah atau perlengkapan ibadah. Nah, kalau dari perlengkapan ibadahnya sendiri, keunggulan kita adalah kita menciptakan inovasi produk yang alat ibadah ini gampang untuk dibawa kemana-mana, atau kita sebutnya istilahnya adalah perlengkapan ibadah travel. Seperti teman-teman tahu kan, untuk fashion itu industri yang sangat trend sensitif dan life cycle-nya sangat pendek. Memang kita mengembangkan produk yang sifatnya seasonal, tapi sebenarnya untuk core produk kita mau menghadirkan produk-produk fashion itu yang lebih long lasting, yang lebih timeless, dan punya value for money dan USP yang bisa penggunaannya itu lebih untuk jangka panjang dan lebih versatile. Jadi untuk alat ibadah kita sudah mendapatkan rekor muri. Sebetulnya yang pertama tercatat itu di tahun 2017 adalah mukenanya. Karena memang secara desain dan lain-lain itu tidak bisa dipatenkan. Kita waktu itu berpikir gimana ya caranya kita dapat competitive edge gitu ya, sekaligus unique selling point, maka kita daftarkan ke muri. Karena pandemi, kita waktu itu berinovasi apa nih produk yang bisa jadi pelengkap atau komplementer untuk si mukena ini. Nah, ternyata kita malah dapat momentum dan orang-orang tuh jadi lebih sadar, oh perlu ya ternyata kita punya alat ibadah punya sendiri yang nggak sharing dengan orang lain. Nah, baru di tahun 2024 kita daftarkan sarung travel kita ke muri. Jadi sebetulnya yang menjadi tantangan adalah gimana kita terus stay relevant nih. Either kita stay relevant secara marketing gitu ya, atau secara branding, secara kita event punya hubungan emosional dengan customer. Karena di fashion itu customer juga nggak punya switching cost yang besar ketika dia mau memilih antara brand A atau B. Jadi PR-nya sekarang ini terutama ya mungkin 3 tahun terakhir adalah bagaimana kita itu membangun emotional connection dengan customer kita supaya mereka punya loyalitas gitu. Jadi value kita sebagai brand itu harus terdeliver. Nah, gimana caranya? Itu memang harus kita sering-sering edukasi dan sering-sering ajak komunikasi dan bangun community untuk brand kita gitu. Jadi mereka nggak hanya beli barang tapi juga merasa ada keterikatan dengan kami dari value-value yang dipunyai oleh DS Modest. Semakin besar usaha kita itu semakin kompleks proses untuk perencanaannya, forecastingnya, merchandisingnya, dan pasti di dalam perencanaan itu ada yang meleset, ada yang produk baru yang mungkin menurut kita oh ini bakal works nih. Waktu itu kita pernah ngeluarin alat ibadah travel untuk anak gitu ya, karena kita melihat kesuksesan si kakaknya nih gitu. Tapi ternyata kita ada miss bahwa memang itu belum menjadi concern, demand-nya belum terlalu besar untuk menjadikan itu produk yang sukses. Kita harus jadi problem solver. Customer punya masalah apa gitu ya. Padahal kalau kayak produk fashion kok bisa jadi problem solver gitu. Tapi kita selalu mikir problem-problem apa yang mungkin dari tahun ke tahun tuh ada aja gitu yang baru yang kita bisa selesaikan. Jadi ini udah merupakan evolusi dari si mukena travel kita yang pertama gitu. Nah, yang aku bisa sebutin dengan problem solver tadi, seperti kita tahu teman-teman sekarang lagi zamannya pakai back charm ya gitu. Nah, daripada gantung-gantung back charm, kenapa sih nggak mukena ini bisa jadi multifungsi untuk bisa digantung juga di tas dan lucu juga. Nah, dan yang lebih pentingnya lagi bisa jadi pengingat untuk ibadah, bukan cuma
buat kita yang pakai, tapi juga buat orang yang melihat ya. Seperti yang aku bilang tadi, life cycle-nya kan pendek gitu. Jadi ini kita punya produk basic yang pasti setiap cewek-cewek punya ya, namanya ciput atau inner gitu kan, kita pasti punya. Dan ternyata tuh orang beli produk ini tuh banyak pertimbangannya, nggak mau yang bahannya gerah atau bikin gatel atau yang nyekek, bikin pusing gitu kan, atau ini di kepala. Nah, kita pengen develop produk yang bisa jadi solusi dari itu semua. Nah, ini makanya lumayan lama nih developmentnya, dan ini kita certified pakai bahan tencel. Kayak semua yang ada di industri fashion pasti tahu momen Ramadan Lebaran itu adalah momen panennya kita. Cuman memang customer behavior atau perilaku konsumen itu dari tahun ke tahun udah berubah nih, animonya menghadapi Ramadan dan Lebaran itu juga berubah-ubah setiap tahunnya. Nah, memang kita ada koleksi khusus untuk Lebaran seperti biasa, itu sudah secara rutin tiap tahun udah dilakukan, tapi kita juga kembali mau ngangkat produk-produk basic kita. Apa sih yang bisa jadi pelengkap mereka, semisal mereka nggak mau belanja lagi produk yang baru gitu ya. Seperti contohnya hijab, seperti hijab polos seperti ini, itu pasti orang akan butuh gitu ya, mau itu lagi high season, mau lebaran atau nggak lebaran. Apalagi si hijab kita ini punya teknologi yang namanya Dye-Matic. Jadi dia 25 kali pencucian tetap wangi. Selain dari koleksi yang baru lagi tiap lebaran, apa sih produk-produk basic yang akan menemani orang-orang itu berpergian atau mudik atau gift giving. Jadi nggak cuman kita melulu mengangkat koleksi lebaran kita, tapi juga produk-produk basic kita yang kembali mengingatkan lagi value-value yang mau kita kasih ke customer. Oke, berkaitan dengan pop-up store, mungkin ini bisa juga jadi tips buat teman-teman yang bergerak di dunia retail, terutama fashion. Sebenarnya pop-up store tuh bisa jadi alternatif yang dalam tanda kutip lebih efisien kalau misalnya kita mau penetrasi masuk di mall gitu. Karena apa? Secara komitmen waktu kita nggak harus komit dalam jangka panjang. Biasanya kalau misalnya yang outlet store gitu, seperti yang biasa kita jumpai di mall, itu komitmennya bisa 3-5 tahun, itu nggak boleh kita pull out gitu ya. Dan kemudian kedua, dari segi biaya, of course dari cost, kita bisa dapat traffic yang sama, bisa dapat exposure yang sama dengan cost sewa yang tentunya jauh lebih murah daripada outlet store di dalam mall. Jadi kalau misalnya mau nyoba untuk di suatu mall, mau lihat dulu demand-nya, trafficnya seperti apa, mau test market di daerah baru, itu menurut saya pop-up store bisa jadi alternatif yang oke buat teman-teman yang mau coba penetrasi di mall. Oke, buat teman-teman bisnis muda yang punya usaha retail di bidang fashion ataupun yang mau mulai usaha retail fashion, aku punya beberapa pesan-pesan. Yang pertama, jangan lupa untuk riset, karena research is everything. Jadi either kamu benchmark ke kompetitor lain atau dari data history untuk bisa develop produkmu. Dan yang kedua, tidak selalu produk itu tentang tren, tapi juga usahakan untuk punya USP, unique selling point, dan juga value yang bisa kamu deliver secara nyata ke customer kamu. Dan yang ketiga, jangan lupa bangun loyalitas customer dengan menjalin emotional connection dan membuat mereka merasa selalu terapresiasi agar brand kamu bisa sustain dalam jangka panjang.